Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatku, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Nah, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema kita, tema khotbah, tema KKR kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah Kristus jawaban terbaik. Amin. Saudara semua yakin bahwa Kristus adalah jawaban terbaik? Amin. Kalau banyak di antara saudara yang yakin bahwa Kristus adalah jawaban terbaik, ya, memang benar. Kristus adalah jawaban terbaik bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita sedang belajar daripada seorang perempuan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa diperkirakan perempuan ini bukan orang Yahudi. Dan Alkitab menceritakan kepada kita, dia sudah 12 tahun berobat ke dukun, menghabiskan semua kekayaannya, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada faedahnya. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa asli, bahasa Yunani yang dipakai adalah kata olefeo. Olefeo, Bapak Ibu Saudara, itu arti yang lain adalah dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mencapai apa-apa, dia tidak meraih apa-apa selama 12 tahun berusaha untuk disembuhkan. Dan ini adalah situasi yang sebenarnya mengecewakan. Nah, kalau kita perhatikan, dia tinggal di antara orang Yahudi. Orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa penyakit yang dianggap dikutuk oleh Tuhan. Yang pertama mandul, yang kedua mengeluarkan lelehan, dan yang ketiga adalah sakit kusta pada zaman itu. Orang-orang yang sakit seperti wanita ini biasanya dia tertolak, biasanya disingkirkan karena orang takut kena kepada penyakit. Bayangkan 12 tahun sakit, itu bukan waktu yang gampang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya wanita ini sangat menderita, tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa wanita ini mendengar tentang Yesus. Dia belum bertemu dengan Yesus, dia belum berjumpa dengan Yesus, dia hanya mendengar tentang Yesus. Tapi waktu dia dengar tentang Yesus, respon wanita ini yang mengubah segala sesuatu dalam hidupnya. Amin. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu berapa tahun engkau sudah ada di dalam berbagai pergumulan, berapa tahun engkau sudah berusaha,
Berapa tahun engkau sudah berjuang? Berapa tahun engkau sudah bekerja keras? Berapa tahun engkau sudah melakukan yang terbaik, tapi engkau tidak melihat apa-apa? Malam ini saya mau katakan, Kristus adalah jawaban terbaik. Amin. Dia dapat menolong kita, dia dapat menolong rumah tangga kita, dia dapat menolong masa depan kita, dia dapat memberkati saya dan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Amin. Amin. Di dalam Tuhan pun itu perlu usaha. Amin. Karena ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Tepuk lagi teman di sebelah bilang, ngana perlu berusaha lagi. Ya. Karena kadang-kadang kita tidak berusaha. Ya, betul tak? Ya. Harus usaha, harus lakukan bagian kita dan biarkan bagian Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Karena kalau kita tidak usaha, kita tidak melakukan bagian kita. Contohnya saudara malam ini datang dalam KKR, saya percaya itu usaha yang terbaik. Dan Tuhan menghargai usaha saudara. Tuhan menghormati usaha saudara. Dia mau terus engkau maju. Dia mau engkau terus maju untuk melihat betapa baiknya Dia, betapa luar biasanya Dia, betapa pedulinya Dia dengan hidupmu. Ya. Diperkirakan wanita ini sudah ditinggalkan oleh suaminya. Nah bayangkan 12 tahun sakit pendarahan. Ya. Laki-laki mana yang tahan? Ya. Wanita ini sudah tersinggung, tapi dia dengar tentang Yesus. Nah kembali, jadi kita perlu berusaha. Ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya tadi lihat ini anak-anak muda luar biasa. Ya. Mereka menyanyi dengan luar biasa. Anak-anak muda pun perlu berusaha. Amin. Amin. Kalau engkau masih sekolah, belajar yang baik. Amin. Amin. Ya. Kali itu bagian, jangan suruh Tuhan belajar. Ya. Amin. Sama dengan cerita Ungke. Saya bawa membantu orang sangat. Ungke ini paling pemalas belajar. Tiap hari duduk di deker. Cuma bakar otak saja, baca kita bermain, main bola, main semua. Dia tidak pernah belajar. Ya. Singkat cerita, tibalah hari di mana ulangan kenaikan kelas. Ungke juga tidak peduli, tidak mau belajar. Jadi waktu pergi masuk kelas, guru bagi kertas ujian, ya, semua isi, ya. Ya, isi jawabannya. Oke, tidak belajar bagaimana bisa jawab. Jadi Oke bilang, bukankah hari Minggu itu Pak Gembala bilang Yesus jawaban terbaik. Ya, tulis besar-besar, Yesus jawaban terbaik. Sehingga cerita kertas ulangan dikumpulkan. Minggu depan dibagi lagi. Wah, semua teman-teman senang, dapat 100, dapat 100. Ungke waktu buka di kertas, dia kaget karena di situ dia tulisan jelas, Yesus jawaban terbaik. Di bawah guru tambah, Yesus dapat 100, ngana dapat 0. Karena kita pikir Yesus jawaban terbaik, karena kita tidak melakukan bagian kita. Saya mau katakan mujizat pun ada bagian kita. Amin. Amin. Bagian kita cari Tuhan. Amin. Bagian kita buka hati kepada Tuhan. Amin. Bagian kita dengar firman Tuhan. Bagian kita respon terhadap firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan sedang disampaikan, saudara diberkati, saya harus bilang amin. Amin. Karena amin itu bukan doa selesai. Seringkali kan kita amin, ya selesai doa, tolong duduk sudah. Ya. Amin itu benar, ya pasti terjadi. Amin. Amin. Dan kalau ada pendeta khotbah, amin, supaya firman itu jadi dalam hidup. Amin. Amin. Firman itu bekerja. Bukankah Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman? Amin. Amin. Dia hanya berfirman dan semua terjadi. Amin. Amin. Dia hanya menyatakan firman dan
semua tumbuh-tumbuhan tumbuh, binatang ada, ya, ikan di laut ada. Amin. Amin. Karena itu saya dan saudara harus percaya kepada firman. Amin. Dan waktu firman Tuhan diberitakan, amin. Ya. Supaya firman itu terjadi. Ya. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kristus jawaban terbaik. Yang pertama adalah apabila kita mendengar firman Tuhan. Ya. Tuhan mau supaya saudara mendengar. Wanita ini kalau betul dia perempuan kafir, artinya dia jarang mendengar firman Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia dengar. Ya. Kata Yunani juga yang dipakai adalah akoko. Akoko itu bukan sekedar dengar. Ya, akoko itu juga adalah mempelajari. Ya, mempelajari firman Tuhan. Jadi saya dan saudara sebagai orang Kristen, kenapa kita jadi orang Kristen yang lemah? Ya, karena kita seringkali kita hanya dengar. Yang repotnya dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Repotnya banyak kali kita dengar khotbah yang kita ingat cuma cerita lucu. Saya berharap saudara jangan pulang dan mungkin tua tidak ada, suami tidak ada, dan pulang suami tanya, Mama, tadi pelita khotbah apa? Dia khotbah banyak, cuma kita ingat itu cerita lucu mungkin tadi. Bahaya saudara-saudara. Jadi hanya gereja yang dibawa pulang cuma cerita lucu. Saudara harus dengar firman Tuhan, harus belajar firman, harus merenungkan. Saya percaya wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mulai merenungkan tentang Yesus. Amin. Dia dengar bahwa Yesus banyak bukan orang. Dia merenungkan. Saya mau orang dimujizat. Saya mau disatukan. Saya mau lihat mujizat. Dia tidak berhenti mendengar. Amin. Dia belajar. Dia mulai belajar untuk mentaati firman. Amin. Amin. Seringkali kita tidak lihat mujizat saudara, bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena kita tidak mendengar dengan baik. Kalau saudara mendengar dengan baik, hidupmu tidak sama. Amin. Amin. Dan firman Tuhan mengubahkan orang. Amin. Firman Tuhan dapat melakukan hal besar dalam hidup kita. Orang-orang percaya yang melihat mujizat-mujizat Tuhan adalah mereka yang belajar untuk dengar apa yang Tuhan katakan. Datang gereja dengar, bukan datang gereja untuk bakar lotah. Datang gereja untuk dengar. Siapapun yang khotbah itu bukan mempengaruhi. Yang menentukan adalah firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Kita datang ke gereja bukan untuk menjadi hakim. Seringkali kita datang ke gereja, kita mulai lihat, gereja ini panas lagi. Ya. Kalau saudara mau sejuk di kebun, dalam gereja memang panas karena banyak orang. Betul kan? Artinya saudara datang di sini untuk berjumpa dengan Tuhan. Tadi pagi Tuhan melawat kita yang mengikuti seminar pujian penyembahan menjadi gaya hidup orang percaya. Saya percaya ini waktunya. Amin. Supaya kita belajar membuka telinga kita untuk mendengar. Kalau saudara mendengar firman, saudara punya hidup akan luar biasa. Amin. 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 Perhatikan Elia. Elia bernubuat bahwa tidak akan ada hujan di Israel 3 tahun 6 bulan. Setelah bernubuat, Tuhan bilang, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, sungai Kerit itu adalah suatu sungai kecil, ya, yang airnya keluar dari Danau Galilea. Tuhan suruh dia pergi ke sana. Nah, kalau dia bilang, Tuhan, ini lapar kita di sungai Yordan lebih baik.
Saudara, Keri, sungai Keri. Dan Alkitab mengatakan bahwa Elia ke sana selama 1 tahun. Tuhan pelihara dengan burung gagak. Amin. Amin. Dia dengar firman. Amin. Orang Israel sedang kelaparan, karena itu kelaparan seluruh Israel. Tidak ada hujan 1 tahun. Orang semua tidak ada roti, tidak ada daging. Tiap hari pagi burung gagak sudah datang, antar roti dan daging. Kalau saudara perhatikan, saya tadi siang, saya juga sedang sedikit menguraikan itu kepada jemaat. Saudara, kira-kira itu roti dan daging itu datang dari mana? Kalau yang sudah ada tadi pasti mereka tahu. Jadi lebih baik cepat kasih tahu saudara. Itu roti dan daging itu datang dari istana Raja Ahab. Ahab ini kan musuh Elia. Karena di Israel juga tidak ada apa-apa. Nama mau dapat dari mana? Ya bukan, pasti ambil dari sana. Ya. Nah, itu gambaran bahwa kalau saudara dengar Tuhan, saudara dengar firman, saudara belajar untuk belajar firman, dengar firman, taat firman, sungguh-sungguh percaya firman, maka Tuhan bisa pakai musuh saudara untuk memberkati saudara. Tuhan pakai orang yang tidak percaya Tuhan untuk memberkati saudara. Tapi Tuhan tahu saudara dengar. Amin. Amin. Dengar firman. Ya. Percaya firman. Kenapa yang dia janjikan itu ya dan amin. Amin. Ya. Kalau saudara dengar firman, Tuhan akan pelihara saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan belajar untuk dengar. Amin. Amin. Mungkin kalau kata Bapak Pendeta saya tidak pandai, Tuhan tidak cari orang pandai. Tuhan cari orang yang dengar. Amin. Percaya, belajar, mencintai firman. Dan saya percaya hidupmu tidak sama. Bukankah Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, amin, tapi dari firman Allah. Bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Amin. Amin. Dulu waktu saya masih polos-polos, saya bilang, ini firman Tuhan ini aneh. Masa kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman? Memangnya firman ini kan kita selalu anggap ini Alkitab kok, betul nggak? Dan masa kita mau makan Alkitab? Kita kenapa kita makan makanan? Tapi Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang menyatakan bahwa kalau saudara percaya firman, maka Tuhan dapat melakukan mujizat untuk menyembuhkan penyakitmu, untuk menyatakan kemuliaan dalam hidupmu, untuk membuka pintu-pintu bagi engkau, untuk memiliki masa depan yang gila-gila. Percaya firman. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan sedang membawa gereja Tuhan di akhir zaman untuk hanya percaya firman. Amin. Kalau saudara mau dengar berita, puji Tuhan COVID sudah turun, lalu itu berita cuma COVID. Yang ada bahkan ada pendeta, jangan nonton TV, bikin stres. Ya. Nah, harusnya tidak nonton TV, tapi baca firman. Amin. Karena Tuhan mau kita dengar firman. Malam ini sudah komitmen dengan Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Amin. Saya mau terus belajar firman Tuhan. Saya mau terus mentaati firman. Karena waktu saya melakukannya, maka saya siap untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin. Nah ini yang Tuhan mau. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus jawaban terbaik. Karena itu Tuhan mau kita memperkatakan firman. Ya. Wanita ini 12 tahun sakit pendarahan. Ya, ini penyakit sekali lagi tidak main-main, penyakit serius. Sudah berobat kemana-mana, artinya serius. 12 tahun waktu yang lama. Tapi Alkitab mengatakan dia sudah mendengar tentang Yesus dan dia mulai datang kepada Yesus. Beberapa penafsir mengatakan saudara, karena 12 tahun sakit pendarahan, saya sudah
sudah pasti wanita ini lemah. Orang baru sakit 2-3 tahun saja sudah lemah, apalagi pendarahan 12 tahun. Wanita ini tidak punya lagi tenaga. Bahkan ada yang menyatakan, Bapak Ibu saudara, wanita ini saking lemahnya dia tidak bisa jalan. Jadi di tanah Palestina yang berbatu, tidak seperti sekarang aspal butas, saudara. Di tanah Palestina yang berbatu-batu penuh dengan debu, wanita itu mengangkat. Dia mengangkat dan dia mengangkat datang kepada Tuhan. Amin. Karena dia tahu Tuhan adalah jawaban. Dia terus mengangkat di dalam kelemahan fisiknya. Dia mengangkat, dia maju, dia mengangkat. Banyak luka terjadi karena banyak batu di Palestina, saudara-saudara. Dan dia membuat pernyataan. Ini penting. Tahukah saudara, kata iman dalam bahasa Yunani itu pisteo. Pisteo atau pistis itu adalah berkata-kata kepada diri sendiri, bukan mengeluh. Berkata-kata dengan iman kepada diri. Jadi wanita ini Alkitab mengatakan, dia berkata, asal aku jamah saja, jubahnya aku sembuh. Kalau sekarang perhatikan Alkitab, ini wanita ini menciptakan model baru mengalami mujizat. Amin. Ya, karena sebelumnya tidak kan? Sebelumnya kan tidak ada orang yang pegang jubah Yesus kan? Nah, kenapa dia jamah jubah? Ya kenapa dia ujung jubah? Kenapa? Karena memang dia tidak bisa jalan. Dia lemah. Dia tidak bisa melangkah. Yang hanya bisa diraih cuma jubah Yesus, ujung jubahnya. Tetapi waktu dia berjalan, mujizat terjadi, mujizat dinyatakan. Tuhan mampu, saudara. Engkau datang kepada dia. Amin. Amin. Saudara, kata yang dipakai juga, ya, dia mengatakan, asal aku jamah. Kata menyatakan itu bahasa Yunani lego. Lego itu artinya menyatakan, mendeklarasikan, meyakini. Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup. Amin. Amin. Yang penting engkau percaya dan mulai berkata-kata kepada diri, aku percaya aku sembuh. Amin. Aku percaya aku melihat mujizat Tuhan. Aku percaya aku diberkati. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, banyak kali kita tidak alami mujizat bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena pendeta kurang diurapi. Kita tidak mengalami mujizat karena kita tidak berani berkata-kata dengan iman. Bahkan yang kita bicarakan negatif. Ya, satu contoh, kalau saudara kena penyakit parah, orang seringkali tanpa sadar dia kemana-mana dia cerita, aduh kita bemah parah, ya, kita kemana-mana, ya, kita kemana-mana, kita cerita orang, ya, seolah-olah kita minta dukungan, padahal itu menyatakan bahwa saudara tidak percaya mujizat. Betul nggak? Apalagi saudara bilang mah saya. Kalau mah itu milikmu, Tuhan juga tidak akan ambil. Betul nggak? Jadi jangan bilang mah saya. Ya, karena mah itu bukan. Saya membaca satu kisah kejadian nyata. Ada seorang yang kena kanker di tubuhnya. Waktu dia kena kanker, Tuhan bicara kepada dia dengan dari firman, ya, semua yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut. Tuhan kasih pengertian, penyakit itu tidak ditanam oleh Bapa. Amin. Penyakitmu bukan ditanam oleh Bapa. Ingat itu. Memang kita tidak boleh bilang semua penyakit karena setan. Kadang-kadang penyakit karena gelojo. Itu sebabnya Amsal mengingatkan kita, ya, kalau saudara baca Amsal, kalau engkau duduk dengan pejabat dan engkau makan, taruhlah pisau di lehermu. Itu Amsal sebelahnya, ribuan tahun yang lalu. Ya, kenapa? Karena biasanya banyak orang
kayak sakit-sakitan. Oleh karena itu makannya yang salah, terlalu makan berlebihan ya. Nah, Amsal berkata tahulah pisau. Cuma sekarang sudah modern. Kalau suamimu suka makan banyak, taruh sensor. Karena pisau sudah kuno ya, sudah primitif, karena sensor. Ya. Nah kita kembali. Nah kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kadang-kadang kita tanpa sadar kita banyak seperti kita itu ada cerita di mana ada seorang ibu datang kepada Pak Pendeta. Wah ibunya rohani juga, bicaranya rohani, tapi rohani salah. Ini hati-hati di gereja ada banyak. Pak Pendeta, saya ini punya tekanan darah tinggi sekali. Saya sudah berdoa dan Tuhan bilang penyakit tekanan darahmu itu membuat sudah Tuhan izinkan terjadi supaya engkau rendah hati. Pak Pendetanya berhikmat, dia bilang, ibu, kalau penyakit darah tinggi itu membuat ibu jadi rendah hati dan itu Tuhan mau, mari kita berdoa supaya semua jemaat darah tinggi, supaya semua jemaat rendah hati. Tidak ada masalah lagi di gereja. Salah. Saudara, saya sedikit setuju kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi hati-hati sudah, amin. Nah kalau saudara sudah bilang Tuhan izinkan sakit untuk rendah hati, ya dan sudah berdoa lagi. Biar sudah toh, supaya tetap rendah hati kan. Semua yang tidak ditanam Bapak harus dicabut. Penyakitmu tidak ditanam Bapak. Orang-orang tua jangan terus dicari. Kenapa mama sakit? Anak penyakit orang tua. Ada ayat yang bilang orang tua sakit-sakitan? Enggak ada ayat. Nah jangan bikin ayat sendiri. Ya. Tidak ada ayat bilang orang tua sakit. Bahkan Pemasmur bilang orang tua yang ditanam baik Tuhan, makin tua makin berbuah banyak. Amin. Yang perlu orang tua lebih banyak cari Tuhan, lebih banyak berdoa. Amin. Jangan bilang sudah ketolong tua jadi begitu ketolong sakit-sakitan tunggu mati. Tidak ada ayat bilang begitu. Malah kalau saudara makin tua itu makin. Saudara orang-orang tua teristimewa saudara-saudara yang sudah punya rambut putih. Firman Tuhan bilang Tuhan gendong orang yang berambut putih. Enak ya? Enak ya? Enak. Digendong. Saudara, istri yang mau digendong suami saya sudah enak, apalagi digendong Tuhan. Amin. Karena itu saudara percaya bahwa makin tua saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan makin gendong saudara. Amin. Sebenarnya saya ini seperti semua, saya cek. Karena saya tidak mau bikin repot Tuhan. Nah, seperti begitu. Saya rasa belum waktunya semua putih, saudara-saudara ya. Tapi kembali, artinya ada penyakit-penyakit yang untuk saudara harus sadar bahwa Tuhan izinkan untuk saudara lihat mujizat Tuhan. Amin. Yesus berkata kepada seorang yang datang dan bertanya, Tuhan, itu anak lumpuh saja lain, apa yang menyebabkan dia pun dosa orang tua atau dosa dirinya sendiri? Tuhan berkata, tidak, itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau saudara ini saudara sakit, Tuhan mau nyatakan kemuliaan bagi kita. Tuhan mau beri mujizat bagi kita. Tuhan mau lakukan mujizat supaya nama Tuhan dipuji dalam hidup. Dan kau dapat menjadi saksi. Jadi karena itu berhenti. Gilbert bilang banyak orang termasuk orang Kristen 40, 50 ke atas. Kalau Tuhan ketemu, Tuhan selalu tanya, asam urat berapa banyak punya berapa? Kolesterol, mana ada gula, tekanan darah. Ini sudah seperti konsultasi di puskesmas. Orang usia-usia itu yang bikin tekanan darah, gula, kolesterol naik terus. Ya, yang paling penting adalah gunakan hikmat Tuhan. Amin. Kembali, wanita ini berkata-kata kepada dirinya, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Bukan yang berkata tapi itu kan bukan ayat firman Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran firman. Amin. Tidak perlu saudara mengutip ayat, tapi prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Wanita ini tidak tahu
Dan waktu itu belum ada juga ayat yang mengatakan oleh bilungnya kamu sudah sembuh. Sekarang kau punya ayat itu, kau dapat memperkatakannya. Oleh bilungnya saya sudah sembuh. Oleh bilungnya saya sehat. Sampai tua saya sehat. Dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau engkau memperkatakan firman Tuhan. Waktu engkau terus memperkatakan dengan iman dan mengangkat tangan, saya percaya surga akan merespon. Apapun masalahmu malam ini, perkatakan dengan iman. Kalau engkau kekurangan, katakan dengan iman. Aku percaya Allah akan memenuhi keperluanku menurut firman dan kemuliaan Kristus. Anak-anak muda yang sedang duduk di sini tapi kau tidak punya masa depan, perkatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan merancangkan masa depan yang hilang gemilang bagimu. Karena kau rumah tangga yang tidak bahagia, percaya Tuhan mau datang untuk membuat rumah tanggamu bahagia. Karena Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia hanya minta kita kembali untuk percaya kepada firman. Kita punya senjata terbaik untuk menghadapi semua persoalan, yaitu firman Tuhan. Amin. Paulus bicara pedang roh, yaitu firman Allah. Kita hanya punya satu-satunya senjata, saudara. Kalau saudara belajar tentang senjata peperangan rohani, hanya ada satu senjata untuk menyerang iblis dan semua masalahmu adalah firman Tuhan. Amin. Pedang roh. Karena semua yang terjadi tidak bisa dipungkiri, ada pekerjaan-pekerjaan roh yang datang untuk menyerang roh. Engkau harus memperkatakan firman. Wanita ini mengalami mujizat Tuhan. Wanita ini mengalami sesuatu yang besar. Tadi ayat terakhir dari yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, pulanglah dengan selamat. Kalau saudara meneliti dengan baik kata selamat, ya, di dalam bahasa Yunani dipakai kata soso. Soso itu bukan sekedar selamat, tapi itu bicara tentang kebahagiaan, ya, keberkatan, kemakmuran, keselamatan. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Apapun masalah, bagi Tuhan itu sepele. Terus perkatakan firman. Dimanapun engkau ada, perkatakan firman. Ibu-ibu sambil memasak terus memperkatakan firman. Deklarasi firman. Aku percaya Tuhan akan memberkati rumah tangga. Aku percaya suami akan berhasil. Aku percaya tahun ini aku akan punya rumah. Aku percaya tahun ini aku punya motor. Tahun ini aku diberkati dengan mobil. Mulai memperkatakan dengan iman, bukan berkaya. Kalau saudara minta pesawat, memang tidak, Tuhan tidak akan berbalas. Kalau saudara tidak punya landasan, saudara bikin repot pada rakyat. Kalau saudara perlu motor, Tuhan bisa siapkan mobil. Amin. Dia Allah yang baik. Dia mengasihi kita. Saya percaya malam ini engkau hadir tidak untuk Tuhan. Amin. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Percaya kepada firman. Percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang Dia katakan. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang saya sangat diberkati. Ada seorang ibu yang pergi ke dokter. Dan dokter mengatakan, ibu, engkau sudah kena kanker. Dia kena kanker payudara. Engkau sudah kena kanker payudara stadium 4. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Dokter sudah angkat tangan. Dia bilang, pulang makan yang enak, tunggu mati. Tapi ibu itu dengar ada kata R dari John Osteen, papa dari Joel Osteen. Kalau saudara lihat di channel ada Joel Osteen, ini papanya dia, seorang pendeta yang dipakai Tuhan di Amerika. Joel Osteen waktu itu dia menggunakan kata R di khotbah itu. Dan malam itu dia hanya khotbah tentang 1 Petrus 2 ayat 26, oleh bilungnya kamu sudah disembuhkan. Dia khotbah itu dan dia ulang-ulang, oleh bilungnya kamu sudah disembuhkan. Oleh bilungnya kamu sudah disembuhkan. Oleh bilungnya kamu sudah disembuhkan. Dan dia membawa semua orang yang hadir untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan malam itu banyak orang mengalami mujizat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan. Terbuka ibu ini memperkatakan, tapi belum terjadi apa-apa. Dia pulang. Dia percaya firman Tuhan itu ada. Amin. Dia pulang.
Waktu dia sedang memasak, dia terus berkatakan, oleh pilungnya saya sudah disembuhkan. Oleh pilungnya saya sudah disembuhkan. Dia masuk ke kamarnya, dia berkatakan dengan iman, oleh pilungnya saya sudah disembuhkan. Dia pergi ke kamar mandi, dia pergi ke mana, dia terus berkatakan. Waktu dia terus berkatakan, oleh pilungnya saya sudah disembuhkan. Kata-katanya mulai naik. Kata-katanya mulai naik, melewati, dapat dikatakan melewati plafon rumahnya, mulai naik, dan kata-katanya, oleh pilungnya saya sudah disembuhkan, sampai ke takhta Allah. Dan yang luar biasa, mendadak Tuhan jamah dia, dan mujizat terjadi. Dia kembali ke dokter, dan kankernya sudah lenyap. Oleh pilungnya dia disembuhkan. Saya percaya hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi engkau. Amin. Apapun masalah, Dia adalah jawaban terbaik. Dan Dia akan memberi yang terbaik bagi engkau. Amin. Apabila engkau datang kepada